Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama. Untuk materi kali ini, kita akan belajar mengenai teks prosedur kelas 11 SMK. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita pahami peta konsep pembelajaran. Dengan peta konsep pembelajaran akan mempermudah memahami materi pembelajaran. Peta konsep yang pertama, pengertian dan ciri teks prosedur. Yang kedua, macam-macam teks prosedur. Yang ketiga, cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, apakah kalian pernah membuat sesuatu dengan beberapa langkah? Secara tidak kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kegiatan yang menggunakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, jika kalian sudah melakukan langkah-langkah atau tahapan, berarti kalian telah melakukan praktek teks prosedur. Nah, baiklah, kita akan bahas tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan tulisan yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan cara melakukan sesuatu. Adapun ciri-ciri dari teks prosedur, yang pertama, judul harus ditulis dengan jelas. Yang kedua, langkah-langkah kerja yang dipaparkan secara urut. Yang ketiga, langkah kerja yang satu dengan yang lainnya harus koheren. Yang keempat, teks bersifat informatif. Yang kelima, teks harus dipaparkan secara detail atau terperinci. Yang keenam, isi informasi bersifat objektif. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan harus bersifat universal atau secara umum. Yang kedelapan, teks harus bersifat logis atau masuk akal. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3-4 tahap. Contohnya, cara menghidupkan televisi. Yang kedua, teks prosedur kompleks, terdiri dari banyak langkah-langkah dan rumit, seperti cara memasak rendang, cara membuat email. Yang ketiga, teks prosedur protokol, berisi langkah-langkah yang ringan sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya, cara membuat mie instan. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Di dalam teks prosedur ditandai kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Selain kalimat imperatif, di dalam teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi memberikan informasi. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Bahwa pernyataan umum berisi gambaran awal mengenai sesuatu yang akan dijelaskan. Contohnya di sini ada pernyataan umum tentang cara mematikan komputer. Kalimat singkatnya atau pernyataan umumnya menjelaskan mengenai komputer. Komputer suatu barang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Komputer harus dimatikan secara benar supaya tidak cepat rusak. Dan tahapan-tahapan di sini yaitu berisi mengenai perincian cara langkah-langkah yang harus ditempuh. Contoh, dalam mematikan komputer ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh supaya komputer tidak cepat rusak. Yang pertama, tutup semua aplikasi Anda. Yang kedua, klik menu Start di pojok kiri bawah.
Yang ketiga, pilih shutdown dan tunggu hingga komputer benar-benar mati. Yang keempat, tekan tombol monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat lain. Yang kelima, cabut kabel dari stop kontak. Inilah contoh dari pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 4 langkah yang harus ditempuh dalam merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 1. Menentukan topik prosedur yang akan disusun. 2. Mengumpulkan sumber informasi. 3. Mengembangkan informasi yang dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. 4. Menyusun teks prosedur secara urut. Nah, bagaimana sudah paham tentang teks prosedur? Bahwa teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Secara tidak kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menggunakan prosedur atau langkah-langkah dalam mengoperasikan sesuatu atau membuat sesuatu supaya tujuan dapat tercapai. Demikian pembahasan materi kali ini. Selamat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.